Yang menarik dari sidang ini adalah, bagi para penggiat organisasi, semuanya berjalan normatif. Akan tetapi menjadi tidak normatif ketika Ketua Dewan Pembina yang menjabat sebagai Menteri Investasi terlalu banyak mengintervensi jalannya persidangan, sedikit otokratik dengan gaya komunikasi intonatif dan mengendalikan secara visual campur kinestetik. Belajar dari kericuhan Munas HIPMI Surakarta Solo. Kenapa proses penggantian Ketua Umum HIPMI menarik perhatian kali ini? Setiap pergantian Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPP HIPMI selalu mendapatkan perhatian. Namun pada periode ini sangat menyita banyak waktu dan kesempatan untuk penggemar dengan organisasi HIPMI tersebut. Periode kepengurusan tahun 2022 hingga 2025 akan melewati satu masa pemilu yang akan terselenggara pada tahun 2024. Tentunya HIPMI akan mengambil posisi pada proses tersebut, baik dalam konteks pengocokan legislatif maupun dalam proses pemilihan presiden. Selain itu, jabatan Ketua Umum HIPMI adalah porsi menteri, meski tidak semua ketua himpunan pengusaha muda tersebut menjadi menteri. Tapi kenyataannya, dari 17 ketua umum hingga saat ini, hanya Erwin Aksa, Raja Sabta Oktohari, Mardani Hamaming yang belum menjabat menteri. Selebihnya telah menuliskan namanya dalam daftar pembantu presiden di era masing-masing, dari Presiden Soeharto hingga Jokowi. Akan tetapi penyelenggaraan yang dilaksanakan di Surakarta mengalami beberapa kericuhan. Dari segi pemantauan persidangan, kondisi tersebut normal-normal saja. Bahwa para peserta melakukan interupsi entah peserta penuh maupun peninjau, ribut-ribut dalam ruang sidang adalah biasa saja. Yang menjadi kendala adalah penonton yang risih dengan memberikan komentar kejadian dalam ruang sidang tersebut. Wajar saja, sebab banyak netizen tidak mengetahui akar persoalan. Yang dia saksikan adalah lelaki berbadan kekar memakai batik HIPMI, adu jurus tak beraturan, saling melepaskan serangan. Mirip UFC dan tinju bebas ceritanya. Kenapa juga di live terbuka itu pertemuan? Tentu niatan live adalah untuk broadcast perkembangan Munas, bukan? Akan tetapi, kejadian adu jotos yang berakhir membuat peserta benjol menjadi kecaman netizen seluruh negeri sebab dianggap kekanak-kanakan. Dari kejadian Munas BPP dengan memperebutkan 169 suara memberi kita banyak pelajaran yang akan kami uraikan secara lengkap dalam video ini. Masalah awal penyebab kericuhan yakni pimpinan sidang sementara pada sidang pleno 1 tidak bisa mengendalikan keadaan hingga menurunkan Bahlil. Soal blunder Menteri Investasi tersebut akan kita bahas dalam konten yang lain. Yang menarik dari sidang ini adalah, bagi para penggiat organisasi, semuanya berjalan normatif. Akan tetapi menjadi tidak normatif ketika Ketua Dewan Pembina yang menjabat sebagai Menteri Investasi terlalu banyak mengintervensi jalannya persidangan, sedikit otokratik dengan gaya komunikasi intonatif dan mengendalikan secara visual campur kinestetik. Sejarah awal pendirian organisasi dengan master saat itu adalah Detrandes Abdul Latif. Ketika mendirikan HIPMI, ia berusia 32 tahun. HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia adalah organisasi independen, non-partisan, para pengusaha muda Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Organisasi ini didirikan pada tanggal 10 Juni 1972 atau usia HIPMI kini berusia 50 tahun. HIPMI didirikan oleh para pengusaha pemula yang terdiri dari Detrandes Abdul Latif, Insinyur Siswono Yudo Husodo, Teuku Syahrul, Datuk Hakim Tantawi, Badar Tando, Irawan Jaya Atmaja, Hari Samsudin Mangaan, Ponco Sutowo, Mahdi Dia. Organisasi ini didirikan dengan dilandasi semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda. Dan yang terpilih pertama sebagai Ketua BPP HIPMI adalah Detrandes Abdul Latif. Tidak tanggung-tanggung, Soeharto kemudian memberinya jabatan sebagai Menteri Tenaga Kerja pada tahun 1993 hingga 1998. Pada periode kepemimpinan Soeharto, Kabinet Pembangunan 7 tahun 98 yang direncanakan sampai tahun 2003, yang kemudian pada awal tahun 98
Detrandes Abdul Latif menyatakan mengundurkan diri dari kabinet yang diikuti oleh belasan menteri yang menjadi alasan kejatuhan Soeharto ketika itu. Kembali kepada Munas ke-17 Surakarta kali ini, kita fokus pada kepemimpinan daripada pimpinan sidang pleno. Di sana ada Iskandar Ramadan Datau dan kawan-kawan. Tidak berdaya menghadapi peserta, terutama peserta peninjau. Berikut kejadian unik selama Mubes 17 Surakarta Solo. 1. Ancaman mengerahkan pihak keamanan dan menangkap yang akan menggagalkan persidangan. Yang ditangkap siapa dan mengarahkan penangkapan siapa? Peserta dari seluruh Indonesia diundang ke Surakarta untuk musyawarah nasional, tentu bersidang dan jelas berdebat. Kalau ditangkap di Surakarta, wah, kan bisa membuat sedih istrinya di daerah. Bayangkan jika anaknya bertanya, "Ma, Bapak di mana?" Kira-kira ibunya akan menjawab, "Bapak kamu ditangkap di Surakarta pada saat Munas HIPMI." Anaknya pasti akan berkata, "Bukannya Bapak diundang, kok ditangkap? Berarti diundang untuk ditangkap dong." Pernyataan ancaman ini dilontarkan oleh Bahlil Ladahalia, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, yang juga berposisi sebagai Ketua Dewan Pembina HIPMI. Mantan Ketua Umum BPP HIPMI periode tahun 2015 hingga 2019 tersebut mengambil alih persidangan. Jika mengacu pada tata tertib persidangan, langkah Bahlil mengambil mic tanpa skors atau penyerahan pimpinan sidang adalah sebuah kekeliruan besar. Kita ulangi, pengambil alihan mic oleh Bahlil memberikan pengarahan adalah kekeliruan besar dalam etika persidangan. Sebab tidak ada dalam tatib yang mengatur jika peserta ricuh, maka Dewan Pembina bisa mengambil alih. Pak Menteri ketakutan ya jika Mubes gagal. Kejadian unik yang kedua adalah asistensi pimpinan sidang. Tidak hanya sampai pada ancaman, kesalahan berikutnya yang unik adalah asistensi pimpinan sidang. Bapak Menteri, Munas HIPMI bukanlah pelaksanaan proyek kementerian membutuhkan asistensi. Ini hanya organisasi yang akan mendewasakan mereka. Kembali membuka aturan dan tata tertib persidangan, atau bahkan membuka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun PO organisasi HIPMI, kita yakin bahwa tidak ada satupun pasal atau aturan tentang asistensi ini. Bahkan proses penunjukan asistensi adalah secara langsung. Aturan dari mana itu, Pak Menteri? Untung saja peserta Munas sigap membatalkan ide sang Ketua Dewan Pembina HIPMI tersebut. Kejadian unik yang ketiga, mencegah malu. Pernyataan blunder berikutnya adalah malu kita ditonton orang. Pertanyaannya, kenapa bisa kita ditonton? Jawabannya karena kita live. Jika tidak mau ditonton, maka buat aturan dilarang menyebarkan isi persidangan keluar sidang atau sidang sedang berlangsung. Tidak ada salahnya mata penonton yang mengecam kejadian dalam ruangan tersebut. Kejadian unik berikutnya adalah mic dimatikan. Mungkin karena banyak suara teriakan sehingga banyak mic yang tidak berfungsi. Alhasil, mereka yang tidak mendapatkan akses mic berbicara sambil berteriak. Seharusnya tidak perlu terlalu tegang jika mereka peserta Munas saling teriak, sebab pada hakikatnya mereka bersaudara. Biasa saja, soal sidang saling menyangga bukan? Bukannya Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengakui bahwa negara kita merupakan negara demokrasi terbesar ketiga dunia setelah menghadiri KTT G20 Bali beberapa hari lalu. Kondisi ini menjadi ukuran bahwa pimpinan sidang HIPMI tidak bisa menertibkan arah persidangan. Palu sidang ada di tangan, maka pimpinan sidang boleh tegas, tapi jangan marah-marah ya. Sayangnya pimpinan sidang lemah dan tidak berdaya menjadi pengendali sidang tersebut. Ini menjadi pelajaran bahwa tunjuklah pimpinan sidang yang memiliki kemampuan menjalankan peran. Sebab pemimpin sidang tidak hanya mereka yang memiliki kemampuan reading and writing, tapi juga kemampuan analisis, digitalistik, dan kinestetik. Silahkan tonton video dengan judul Gaya dan Tipe Komunikasi. Kejadian unik berikutnya adalah peserta belum mendapatkan draft. Dalam sebuah debat, Maluku berteriak belum mendapatkan draft persidangan Munas HIPMI. Tentu kejadian ini menjadi tanda tanya. Ada apa dengan organizing komite atau panitia pelaksana? Kenapa belum membagikan fotokopi tersebut? Dalam perspektif kajian kami, tidak membagikan fotokopi draft persidangan merupakan strategi SC dan OC. Sebab dengan tidak membaca draft, maka mereka buta dengan arah persidangan. Sepertinya kita kembali ke persidangan masa Orde Baru nih. Ya iya saja, asal Bapak senang. Yang berikutnya, yang menjadi persoalan pada Munas HIPMI kali ini, kejadian uniknya adalah tuntaskan pembahasan tatib dan forum.
Pimpinan sidang kembali menjadi sorotan dari BPD bahwa proses penetapan keputusan tidak berurut. Pasal per pasal dibahas, tiba-tiba lompat ke pasal lain. Mendapatkan kecaman dari peserta bahwa pimpinan sidang tidak konsisten. Kondisi-kondisi tersebut mewarnai persidangan hingga menyebabkan peserta adu jotos saling membanting meski pada akhirnya berangkulan. Akan tetapi, kejadian ini menjadi sebuah evaluasi penting buat kita semua bahwa seharusnya SC dan OC berjalan pada poros pengendalian persidangan, menghindarkan asumsi peserta bahwa SC maupun OC berpihak pada kandidat tertentu. Belum lagi menjauhkan asumsi bahwa Dewan Pembina mengarahkan persidangan untuk mengarahkan kepada pilihan-pilihan tertentu. Wallahu a'lam. Padahal ada organisasi yang melakukan muktamar jauh lebih besar di Surakarta sebelumnya, yakni Muhammadiyah, menghasilkan ketua umum tanpa adu jotos. Benarkah Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia memiliki dukungan kandidat pada Munas HIPMI kali ini? Wallahu a'lam, hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.